Organisasi Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Untuk pemateri yang selanjutnya yaitu Bapak Joko Mulyono, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Joko Mulyono, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yusak Sugiarto, SPD MPD selaku mentor sekaligus Kepala SMK Negeri 6 Sukoharjo, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 73 sampai dengan 77. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 6 Sukoharjo dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kendala apapun. Selanjutnya salawat serta salam kita aturkan kepada qudwah kita yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan Quran dan Sunnahnya. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum saya memaparkan RHK saya, sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joko Mulyono dari Unit Kerja SMK Negeri 3 Sukoharjo. Untuk alamat rumah, saya tinggal di Desa Tawang, Kecamatan Meru, Kabupaten Sukoharjo. Dari sini kurang lebih 27 kilo ke selatan. Selanjutnya untuk status, alhamdulillah sudah menikah, istri 1, anak 2, laki-laki dan perempuan pas. Sudah komplit. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan melanjutkan memaparkan yaitu RHK saya, yaitu rencana hasil kerja. Langsung saja sebelum ke RHK, saya akan menyampaikan terkait dengan visi dan misi sekolah saya, yaitu SMK Negeri 3 Sukoharjo. Untuk visi yaitu terwujudnya Semakta Makin Jaya, yaitu terwujudnya sekolah menengah kejuruan adiwiyata menghasilkan tamatan yang mandiri, kreatif, inovatif, siap kerja, berdaya saing global, dan berakhlak mulia. Untuk misi yaitu yang pertama, sekolah yang berbudaya industri dan berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah mendidik dan melatih siswa sehingga menghasilkan tamatan yang mampu berwirausaha. Yang ketiga adalah menyiapkan tamatan yang mempunyai daya cipta yang tinggi. Yang keempat adalah menyiapkan tamatan yang mampu menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Yang kelima, menyiapkan tamatan yang kompeten dalam bidangnya sesuai dengan standar industri. Yang keenam adalah membekali siswa dengan kemampuan bahasa asing dan kemampuan teknologi informatika dan komunikasi yang memadai. Dan yang ketujuh adalah mendidik siswa yang berakhlak mulia sehingga menghasilkan tamatan yang berkualitas tinggi. Untuk yang selanjutnya adalah tugas guru. Tugas guru adalah yang pertama adalah merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Yang kedua adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras,
ras dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat adalah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Dan yang kelima adalah memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian fungsi guru adalah yang pertama ada fungsi instruksional, yaitu membuat perencanaan, kemudian melaksanakan program pengajaran. Untuk fungsi yang kedua adalah fungsi edukasi, yaitu mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga adalah fungsi manajerial, yaitu manajer lingkungan dan suasana kelas. Kemudian di sini adalah rencana hasil kerja saya. Yang pertama adalah yaitu rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran melalui komunitas belajar. Kemudian untuk rencana hasil kerja saya, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam meningkatkan pembelajaran. Untuk aspeknya yaitu ada kuantitas, kemudian ada kualitas dan waktu. Untuk kuantitas yaitu untuk indikator kinerja individu, yaitu tersusunnya CP, ATP, modul ajar. Untuk targetnya yaitu 2 dokumen, yaitu untuk semester 1 dan semester 2. Kemudian untuk selanjutnya adalah kegiatan atau tahapannya, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dan yang kedua adalah menyusun modul ajar. Untuk penerapan nilai dalam nilai-nilai berakhlak, yaitu saya membuat ATP dan modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan relevansi pembelajaran. Ini adalah nilainya adalah berorientasi pelayanan. Kemudian yang selanjutnya RHK saya yang kedua adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian untuk kuantitasnya yaitu meningkatnya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk targetnya adalah 4 dokumen, yaitu meliputi pelaksanaan asesmen, pelaksanaan pembelajaran, kemudian melaksanakan asesmen, kemudian menyusun analisis asesmen, kemudian menyusun tindak lanjut asesmen. Untuk penerapan berakhlak di sini adalah saya melakukan presensi saat pembelajaran secara jujur tanpa manipulasi dan terdokumentasi dengan baik. Ini adalah nilai berakhlak akuntabel. Kemudian yang kedua, saya melakukan asesmen formatif saat pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ini nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan. Kemudian yang selanjutnya RHK yang kedua yang dari atasan, yaitu meningkatnya kinerja kepala sekolah melalui pengembangan kompetensi. Kemudian untuk RHK saya yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi untuk yang pertama ini adalah meningkatnya kompetensi saya sebagai guru, yaitu mengikuti pelatihan atau diklat atau bimbingan teknis. Di sini setiap semesternya atau tahunnya saya memiliki target, yaitu paling tidak minimal yaitu mengikuti 6 kali diklat, atau nanti di sini bisa memperoleh yaitu 6 sertifikat.
Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan pelatihan mandiri, yaitu mengerjakan pelatihan mandiri melalui PMM. Di sini minimal yaitu memperoleh yaitu sertifikat membuat aksi nyata, kemudian memperoleh sertifikat dari PMM. Di sini paling tidak minimal adalah 2 kali atau 2 sertifikat. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanakan tugas tambahan. Jadi di sini saya memiliki tugas tambahan. Kebetulan di sini saya sebagai kepala laboratorium perhotelan. Walaupun sebenarnya ini tidak nyambung dengan pelajaran apa yang saya ampuh, karena saya sebenarnya mengampu pendidikan agama Islam, tapi kebetulan di sekolah saya diberikan amanah tugas tambahan yaitu sebagai kepala laboratorium jurusan perhotelan. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas saya sebagai kepala laboratorium yaitu menyiapkan rencana tugas sebagai kepala lab perhotelan, kemudian melaksanakan tugas. Di sini diantaranya adalah mengatur, karena di sini labnya ada 2, sehingga nanti tugasnya adalah diantaranya adalah membuat jadwal penggunaan lab. Jadi ada lab kamar, kemudian ada lab kelas. Di situ nanti akan dibuatkan jadwal untuk anak-anak, yaitu siapa yang nanti akan menempati lab tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, nilai berakhlak pada tugas tambahan di sini adalah saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan untuk menciptakan kerjasama sinergis yang lebih baik. Di sini adalah nilainya adalah loyalitas. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan RHK saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Joko Mulyono yang sudah mempresentasikan hasil RHK-nya. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Joko Mulyono, SMK Negeri 3 Sukoharjo. Kaleb, kepala laboratorium. Walaupun tidak ada hubungannya, tapi bisa dipelajari dan bisa dikerjakan dengan baik, saya kira. Pertanyaan saya, mengapa RHK Pak Joko harus sama dengan RHK Bu Nurul sebagai kepala sekolah? Monggo. Ya, kenapa RHK saya harus sama dengan RHK kepala sekolah yaitu Bu Nurul? Karena untuk penyelarasan tujuan dan program sekolah. Jadi biar antara RHK saya kepala sekolah itu sesuai dengan tujuan sekolah dan program dan kegiatan sekolah. Oh iya, ya betul. Jadi seperti itu seharusnya. Jadi RHK bawahan atasan terus sampai ke atas harus sama. Tujuannya supaya visi misi dari atasan bisa diimplementasikan di bawah sampai ke Bapak Ibu guru. Saya kira itu. Terima kasih. Kita sebagai ASN tadi apa? Mempunyai semboyan apa? ASN? Berakhlak. Ya. Oke. Terima kasih matur nuwun. Monggo Bu moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Joko Mulyono. Kita berikan aplaus kepada Bapak Joko.